Dalam beberapa tahun terakhir ini, dunia emang lagi gencar-gencarnya soal energi terbarukan. Bahan bakar fosil mulai coba ditinggalkan secara perlahan. Ya, nggak ditinggalin juga sih. Lebih tepatnya mulai dikurangin kuantitas penggunaannya dan mulai beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Mungkin contoh sederhana dan sering kita temui yaitu penggunaan panel surya. Pasti kalian juga udah paham soal sistem panel surya ini yang mengubah energi cahaya matahari jadi listrik yang bisa kita gunakan sehari-hari. Jadi, yang awalnya pembangkit listrik menggunakan tenaga air, angin, sampai nuklir, tapi kini mulai menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Indonesia adalah negara yang akan sumber daya alam, dan tentunya kalian pun juga tahu soal ini. Pasti kalian tahu kalau Indonesia adalah salah satu pemasok batu bara, timah, dan minyak mentah terbesar di dunia. Sumber daya alam ini tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Bahkan di Papua ada komoditas yang tentunya kalian sudah tahu, yaitu emas. Emas adalah komoditas yang selama berpuluh-puluh tahun yang lalu dikuasai oleh asing oleh Freeport. Tapi untungnya beberapa tahun terakhir saham kepemilikan Freeport secara dominan sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Tapi nggak cuma komoditas hasil sumber daya alam yang sudah disebutin di atas aja. Masih ada satu sumber daya alam yang stoknya banyak di Indonesia, yaitu nikel. Mungkin nikel kurang familiar ya, kalah pamor dibanding batu bara. Tapi sebenarnya nikel adalah salah satu hasil tambang berupa logam putih keperakan dengan kode Ni dalam tabel periodik. Mineral ini merupakan senyawa metalik yang kuat, padat, dan memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi dan juga korosi, sehingga banyak digunakan dalam pembuatan baja tahan karat atau stainless steel. Stainless steel banyak digunakan dalam peralatan sehari-hari oleh manusia, mulai dari peralatan dapur, elektronik, hingga luar angkasa. Singkatnya, nikel ini merupakan salah satu bahan dasar untuk pembuatan mobil listrik. Bukan bodi mobil pastinya, tapi salah satu komponen terpenting lainnya yaitu baterai. Nikel setelah diolah dapat menjadi unsur lain seperti grafit yang merupakan bahan baku utama dalam pembuatan anoda dan katoda yang merupakan komponen utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Jadi nggak heran kalau sekarang nikel jadi sumber daya alam yang banyak dibutuhkan sebagai komoditas terpanas di tahun 2023 ini. Karena meningkat dan menjamurnya produksi kendaraan listrik skala global. Kalian tahu nggak kalau sebenarnya Indonesia menyimpan cadangan nikel terbesar di dunia dengan angka mencapai 30% atau setara 21 juta ton. Dan kebutuhan ini sangat diperlukan di masa depan karena berdasarkan data dari Kementerian Investasi pada tahun 2019 saja terdapat lebih dari 3 juta unit kendaraan listrik di pasar global dan akan naik lagi hingga 27 juta pada tahun 2030. World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk perdagangan antar negara semakin terbuka. Tujuan dari WTO adalah untuk mengurangi bahkan meniadakan tarif serta non-tarif dan menghambat perdagangan lainnya. Indonesia termasuk ke dalam negara yang bergabung dengan WTO. Mengenai jumlah cadangan nikel yang cukup banyak sedunia ini, WTO meminta agar Indonesia selalu melakukan ekspor nikel mentah. Namun dari pemerintah Indonesia mencoba untuk mengolah nikel tersebut hingga menjadi barang yang siap pakai dan mulai berhenti untuk melakukan ekspor bahan mentah. Namun rencana dari Indonesia ini membuat WTO geram dan tidak setuju dengan hal ini dan dianggap Indonesia melanggar aturan yang sudah disepakati sebelumnya oleh WTO. Karena rencana kedepannya dari pemerintah Indonesia adalah membuat pabrik untuk pengolahan nikel menjadi barang siap pakai. Karena selama ini Indonesia selalu melakukan ekspor nikel mentah, kemudian di negara lain tersebut diolah dan pada akhirnya Indonesia membeli kembali nikel tersebut dengan harga yang tentunya jauh lebih mahal. Bahkan hingga sampai 20 kali lipat atau setara 100 juta US dollar. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi Indonesia karena bahan baku nikel sendiri berasal dari Indonesia. Diketahui baru-baru ini Indonesia kalah atas gugatan ekspor nikel tersebut. Namun tak gentar dengan kekalahan tersebut, Pak Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para menteri untuk mengajukan banding kembali untuk melawan gugatan WTO tersebut. Karena apabila tidak melawan, maka visi Indonesia dalam membangun ekosistem besar dalam industri baterai kendaraan listrik tidak akan terwujud lagi. Apalagi Indonesia sudah hampir memiliki seluruh bahan baku baterai seperti nikel, timah, tembaga, dan boksit. Dengan tersedianya seluruh bahan baku, menurutnya, tantangan selanjutnya adalah bagaimana cara menyatukan ekosistem tersebut, mengingat sumber-sumber mineral tersebut terletak di daerah-daerah berbeda yang ada di Indonesia. Namun Jokowi sangat yakin ekosistem inilah yang mampu membawa Indonesia menuju ke peradaban negara maju.